Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan, Allah berikan pada kita semua. Baik itu nikmat-nikmat duniawi maupun nikmat-nikmat ukhrawinya. Salah satu nikmat ukhrawi yang Allah berikan pada kita saat ini adalah Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu dengan satu-satunya bulan yang Allah muliakan, yang disebut dengan Syahrun Mubarak, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dibarokahi, bulan yang begitu banyak ya Allah berikan kebaikan-kebaikan bagi orang yang melaksanakan ibadah di bulan itu. Dan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan bahkan diwajibkan untuk kita lakukan di Ramadan ini adalah ibadah puasa, ya, sebagaimana yang Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sebuah ayat yang mewajibkan kepada kita sebagai seorang mukmin untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, namun demikian tentu ada orang-orang dengan kondisi-kondisi tertentu tidak mampu atau tidak bisa atau mengalami kesulitan untuk melaksanakan perintah berpuasa ini. Maka bagi orang-orang yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka Allah memberikan rukhsah, ya, Allah memberikan keringanan, ya, bagi orang-orang yang mengalami masyaqqah, mengalami kesulitan untuk berpuasa. Allah sampaikan juga ya di dalam Al-Qur'an, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jika tidak mampu berpuasa atau sulit berpuasa ya di bulan Ramadan ini, maka dia boleh tidak berpuasa dan nanti mengqadha ya di waktu yang lain setelah selesai bulan Ramadan. Lalu bagaimana bagi yang tidak mampu mengqadha? Maka Allah berikan rukhsah lagi, Allah berikan keringan lagi. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun tu'amu miskin. Kalau tidak mampu mengqadha, maka nanti digantikan dengan membayar fidyah. Nah, siapa orang-orang yang mengalami kesulitan untuk tidak berpuasa, ya, kesulitan untuk berpuasa maksud saya di bulan Ramadan nanti, sehingga dia boleh untuk tidak berpuasa. Di antaranya adalah ya, orang-orang yang sakit, yang sakitnya itu menyulitkan baginya untuk berpuasa. Maka orang-orang yang mengalami kesulitan ini dia boleh memilih apakah dia tetap berpuasa atau tidak berpuasa di waktu itu. Nah, berbeda dengan sakit yang itu bisa memberikan mudarat jika dia berpuasa. Sakit dan jika dia berpuasa menambah ya sakitnya, semakin parah sakitnya, maka dia dilarang untuk berpuasa. Tetapi kalau sakit itu hanya memberikan kesulitan untuk berpuasa, ya, membuat berat dalam berpuasa, maka dia masih diperbolehkan berpuasa dan boleh juga untuk tidak berpuasa. Nah, tinggal nanti konsekuensinya jika sakit itu adalah sakit yang lama sampai ketemu Ramadan yang akan datang, tidak mampu untuk mengqadha, ya, maka dia nanti harus membayar fidyah. Tetapi jika mampu mengqadha, ada waktu untuk mengqadha, maka dia tidak boleh membayar fidyah, tapi dia harus mengqadha setelah Ramadan nanti. Nah, demikian juga ya orang-orang yang dalam perjalanan juga begitu. Jika mengalami masyaqqah, kesulitan ya di dalam perjalanan itu untuk berpuasa, maka dia diberi rukhsah, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Meskipun jika memilih berpuasa juga diperbolehkan. Nah, demikian juga ibu-ibu ya, seorang ibu yang menyusui misalnya, itu juga mengalami kesulitan ya di dalam berpuasa. Jika kesulitan itu hanya sebatas masyaqqah ya, berat baginya untuk berpuasa,
misalnya anaknya akan rewel, kemudian sibuk ngurusin anak yang rewel tapi tidak sampai memberikan mudarat, maka dia boleh berpuasa dan boleh tidak. Tetapi jika ya memberikan mudarat kepada anaknya atau kepada dirinya dengan berpuasa itu, maka dia tidak boleh berpuasa. Nah, demikian juga misalnya seorang bapak yang bekerja, ya dia harus mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya di bulan Ramadan itu. Tidak ada satu pekerjaan pun kecuali hanya pekerjaan itu yang bisa dia lakukan. Ya, tidak ada pekerjaan yang lain. Kalau dia tidak bekerja, maka dia tidak bisa menafkahi keluarganya di Ramadan itu. Maka satu-satunya pekerjaan yang bisa dia lakukan adalah pekerjaan yang berat itu. Ya, misalnya mengaspal jalan misalnya, atau membangun rumah atau membangun gedung, ya di tempat yang panas, katakanlah pas lagi membangun bagian atasnya, ya memasang atapnya dan seterusnya, itu bisa kita bayangkan begitu panas, begitu lelahnya, sehingga berat bagi bapak ini untuk berpuasa. Nah, maka jika tidak ada pekerjaan yang lain kecuali satu-satunya pekerjaan yang bisa dia lakukan hanyalah pekerjaan itu, ya maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Nah, lalu bagaimana konsekuensinya jika dia tidak berpuasa? Maka kalau pekerjaan itu, ya jika pekerjaan itu tidak menghabiskan waktu yang begitu lama sampai ketemu Ramadan yang akan datang, memungkinkan baginya untuk mengqadha di luar Ramadan, maka dia wajib mengqadha, ya tidak membayar fidyah. Tetapi jika pekerjaannya itu harus dilakukan ya selama 1 tahun ke depan, ya tidak memungkinkan mengqadha, maka dia tidak mengqadha tapi diganti dengan membayar fidyah. Nah, inilah solusi yang diberikan oleh agama kita terhadap orang-orang yang sulit atau tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, demikian, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.